Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Merasakan kebangkitan Doki yang kuat di tubuh Xiaoyan, keheranan melintas di murid Nalan Yanran. Pemuda yang telah menahan penampilan angkuh dan ejekan di klan Xiao saat itu sekarang benar-benar berbeda. Saat Nalan Yanran memegang pedang panjang hijau pucat di tangannya, angin berputar-putar berwarna hijau yang samar bergulir dan melayang di tubuhnya. Bilah angin tajam ditarik dan muncul di antara angin yang berputar-putar. Kadang-kadang mereka akan meledak, meninggalkan banyak bekas luka yang tidak dangkal maupun dalam di bebatuan hijau yang kokoh. Bilahnya secara bertahap bergerak ke atas, menunjuk Xiaoyan dari jauh. Di bawah pantulan sinar matahari, ujung bilah memancarkan cahaya yang kuat dan tajam. Saat Doki di keduanya melonjak, atmosfer tanah terbuka langsung terbang berat. Lingkungan sekali lagi menjadi sunyi karena semua tatapan ditujukan pada dua orang itu. Banyak dari mereka ingin tahu seberapa jauh orang muda yang tidak berguna saat itu benar-benar mencapai setelah 3 tahun pelatihan ini. Di alun-alun, Xiaoyan perlahan menutup matanya dan segera menghembuskan nafas panjang. Matanya tiba-tiba terbuka dan nyala api berwarna hijau melintas di matanya yang hitam pekat. Doki di tubuhnya sekali lagi menjadi jauh lebih dalam saat ini. Telapak tangan Xiaoyan dengan erat memegang gagang penguasa dan merasakan perasaan berat yang berulang kali dikirimkan kepadanya. Dia mengangkat matanya dan menatap wanita dengan sosok seperti Willow di seberangnya. Keduanya bertukar pandang di udara. Kedua tatapan mereka agak rumit. Setelah perjanjian 3 tahun selesai, dendam di antara kalian berdua akan selesai sepenuhnya. Saya berharap setelah hari ini, semua perselisihan di atas panggung batu, Yunlin memandangi dua orang yang saling balas dendam. Dia terbatuk pelan. Namun, sebelum dia bisa mengatakan semua yang dia inginkan, ekspresinya sekali lagi menjadi jelek saat dia menghentikan mulutnya. Ini karena Xiaoyan, yang berada di tanah terbuka, telah mengabaikan kata-katanya di bawah pengawasan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah orang pertama yang memecahkan kebuntuan dari kehadiran mereka yang mengesankan. Xiaoyan mengayunkan penguasa yang berat dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam saat dia dengan kasar menyerang Nalan Yanran. Ayo berjuang, Nalan Yanran. Sudah 3 tahun. Saat bayangan hitam itu menerjang, raungan rendah yang telah ditekan selama 3 tahun secara tidak sengaja keluar dari dalam tenggorokannya. Di bawah tatapan semua orang di tanah terbuka, bayangan hitam itu seperti magical beast yang marah. Penguasa Suan berat dengan lembut bersandar di tanah. Sepanjang jalan, meninggalkan jejak panjang bunga api dan bekas luka yang dalam di permukaan bebatuan hijau. Ekspresi Nalan Yanran tenang saat dia menghadapi bayangan hitam yang menyerbu langsung ke arahnya. Metode Qi-nya adalah afinitas angin. Oleh karena itu, kecepatan dan kelincahannya yang cepat adalah hal-hal yang sangat dia kuasai. Saat Xiaoyan hendak mendekati jarak 10 meter darinya, Nalan Yanran akhirnya bergerak. Jari-jari kakinya dengan lembut menekan permukaan tanah dan tubuhnya seperti daun yang jatuh di tengah badai yang dahsyat, melayang dan menghindar. Dalam sekejap mata, dia terhubung dengan sosok manusia berwarna hitam yang bergegas saat mereka melewati satu sama lain. Saat mereka berpotongan, pedang panjang di tangan Nalan Yanran menebas secara horizontal dengan cara yang sangat alami. Meminjam kekuatan deras dari kelincahannya, beberapa bilah angin kecil telah memimpin dan meninggalkan pedang di depannya, memotong ke arah leher Xiaoyan. Tubuh yang mengisi dengan cepat itu tiba-tiba berhenti dan penguasa hitam besar terangkat sedikit. Mengikuti suara, dentang, dan beberapa percikan kecil, bilah angin benar-benar lenyap bahkan tanpa membuat halangan sedikit pun terhadap serangan Xiaoyan. Setelah menahan bilah angin, Xiaoyan dengan lembut mengangkat matanya. Muridnya yang acuh tak acuh memandangi tubuh anggun yang melewatinya. Dengan lambaian tangannya, penguasa Suan berat membawa kekuatan yang ganas saat menabrak horizontal ke arah punggung Nalan Yanran. Tekanan dari kekuatan itu menyebabkan gaun Nalan Yanran menempel erat ke kulitnya, menguraikan pinggangnya yang ramping dan sempit.
Merasakan suara desiran kekuatan berat di belakangnya, alis Nalan Yanran bergerak lembut. Dia tampak sedikit terkejut dengan ketajaman persepsi pihak lain. Pedang panjang di tangannya menusuk dengan keras, menyebabkan pedang panjang berwarna hijau pucat meninggalkan busur berwarna hijau di udara kosong. Ujung tajam pedang itu tampak melewati penghalang di udara dan dengan suara dentang yang jelas, ujung pedang langsung menghantam penguasa yang berat itu. Saat keduanya bersentuhan, kekuatan yang kuat dan kuat yang terkandung pada penguasa besar menyebabkan pedang panjang ramping dipaksa untuk membungkuk menjadi busur yang sangat menggetarkan jiwa. Munculnya pedang yang sangat berbahaya karena akan segera patah menyebabkan beberapa keheranan muncul ke permukaan di wajah murid-murid mistik laut sekte itu. Setelah doki dituangkan ke dalam tubuh pedang, pedang itu cukup diperkuat untuk menerima kekuatan yang sangat besar dan berat. Namun, pada kontak pertama, pedang panjang itu terpaksa ditekuk. Dari sini, bisa dilihat betapa mengerikan kekuatan yang terkandung pada penguasa besar berwarna hitam itu. Meskipun pedang panjang itu dibengkokkan menjadi busur yang mengkhawatirkan, pada akhirnya pedang itu tidak putus karena ini. Tepat saat ujung pedang hendak menekan lengan Nalan Yanran, yang terakhir menekan kakinya dengan lembut di tanah. Cahaya hijau pada pedang panjang itu meroket. Gelombang energi tiba-tiba menjentikkan penguasa berat itu ke samping dengan ledakan. Meminjam kekuatan dorong dari antara mereka berdua, Nalan Yanran melonjak ke udara. Wajah cantiknya serius. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba bergetar dengan cepat. Segera, itu mulai berputar perlahan. Setiap kali pedang panjang itu bergerak sedikit, itu akan meninggalkan bayangan-bayangan pedang yang tampak nyata. Pedang fraktal roh angin. Sungguh tak terduga bahwa Nalan CJE benar-benar berhasil mempelajari teknik do kelas Suan Tengah seperti pedang fraktal roh angin. Dia benar-benar sumber kekaguman. Petik 2. TL, CJE, wanita yang lebih tua dari generasi yang sama yang berbagi guru yang sama atau berasal dari sekte yang sama. Kudengar Nalan CJE telah berhasil mencapai titik pembuatan 5 gambar pedang setelah mempelajari Wind Spirit Fractal Sword selama setahun. Saya telah berlatih selama hampir 2 tahun, tapi saya hanya bisa membuat 4 dari mereka. Petik 2. Ini baru saja dimulai namun Nalan CJE benar-benar menggunakan teknik do dari kelas ini. Saya pikir dia ingin segera mengakhiri ini, bukan? Orang dari Xiaoyan itu benar-benar tidak beruntung. Petik 2. Ketika Nalan Yanran menunjukkan teknik do yang aneh itu, murid mistik laut sekte di bawah ini tidak dapat menahan diri untuk tidak berbisik secara pribadi dalam keterkejutan mereka. Melihat sikap mereka, ternyata mereka mengenali latar belakang dari teknik do yang ditampilkan. Selain itu, teknik do ini kemungkinan adalah sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang sulit untuk dikuasai. Tidak hanya murid-murid ini, tetapi bahkan beberapa dari 10 tetua berjubah putih plus di platform batu menganggukkan kepala mereka sedikit. Penguasa berat itu dimasukkan ke dalam tanah saat Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dengan mata sipit, dia menyaksikan energi demi gambar yang perlahan muncul mengikuti gerakan Longwet Nalan Yanran. Mengandalkan persepsinya yang luar biasa, dia bisa merasakan bahwa beberapa bayangan belakang mengandung sejumlah besar energi di dalamnya. Dia layak disebut pemimpin sekte junior dari Mystic Cloud Sect. Dia bisa menggunakan teknik do sekuat yang dia mau. Xiaoyan memegang gagang penguasa Suan berat dengan erat di telapak tangannya. Dia perlahan memutar setengah lingkaran saat berada di tanah. Segera, dia menginjak tanah dengan keras dan ledakan energi meledak dari tempat kakinya berada, menarik semua pandangan di tanah terbuka. Setelah ledakan, Xiaoyan meminjam energi yang dipantulkan darinya dan tubuhnya tiba-tiba menembak dengan keras dan langsung ke Nalan Yanran di udara. Doki yang berwarna hijau melonjak maju dan benang-benang bibit api secara aneh melilit tubuh penguasa. Namun, mereka disembunyikan di bawah doki berwarna hijau dan seseorang akan kesulitan menemukannya jika seseorang tidak melakukan pemeriksaan yang cermat. Nalan Yanran mengernyitkan alisnya sedikit saat dia melirik Xiaoyan yang dengan kasar menembak ke arahnya dari bawah.
Pergerakan pedang panjang di tangannya tidak berhenti karena ini. Kakinya menginjak udara kosong dan doki berwarna hijau pucat dimuntahkan dari kakinya. Seketika, itu membentuk bilah angin tajam yang besar dan dengan kejam memotong ke arah Xiao Yan. Merasakan suara angin deras dari bilah angin dari atas kepalanya, Xiao Yan mengangkat tangannya dan tidak ada yang terjadi sedetik pun. Kemudian, kekuatan pendorong yang ditembakkan di atas Xiao Yan melonjak dari telapak tangan Xiao Yan. Sekelompok besar bilah angin menghilang sepenuhnya oleh kekuatan pendorong ini sebelum mereka bisa berada di dekat Xiao Yan. Karena kekuatan pendorong ini, sosok pengisian Xiao Yan juga menjadi sedikit lebih lambat. Xiao Yan akan sekali lagi meminjam kekuatan tepat waktu saat dia bersiap untuk memblokir Nalan Yanran dari menyelesaikan teknik dou-nya ketika teriakan yang jelas tiba-tiba terdengar dari tempat yang tidak jauh di atasnya. Pedang fraktal roh angin. Saat teriakan itu jatuh, pedang panjang di tangan Nalan Yanran tiba-tiba menunjuk ke arah Xiao Yan di bawah. Kakinya menekan dengan lembut di udara kosong dan hembusan angin samar muncul di bawah mereka. Meminjam angin sepoi-sepoi ini, Nalan Yanran dengan cepat mundur. 5 gambar setelah pedang energi kabur yang tertinggal di udara sedikit bergetar. Satu demi satu, mereka menembak dengan keras ke arah Xiao Yan di bawah. Pedang kabur yang terbuat dari energi tampaknya telah merobek ruang saat busur energi berwarna hijau pucat mulai menyebar dari ujung pedang. 5 bayangan pedang yang ujungnya terhubung ke gagang pedang lainnya seperti bintang jatuh dari langit. Dengan sedikit cemberut, telapak tangan Xiao Yan secara acak melepaskan kekuatan. Tubuhnya meminjam kekuatan dorong dari kekuatan untuk mundur dengan cepat. 5 pedang energi buram secara tidak sengaja memotong permukaan tubuhnya dan angin tajamnya menyebabkan kulit Xiao Yan merasakan sakit yang luar biasa. Sosok cantik Nalan Yanran berputar setengah lingkaran di udara. Segera, dia menjadi seperti teratai berwarna putih saat dia mendarat di tanah dengan cara yang ringan dan lincah. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya secara horizontal. Saat dia melakukannya, pedang energi kabur yang meleset benar-benar berbalik dan sekali lagi dengan keras menusuk ke arah Xiao Yan yang berada di udara, tanpa titik untuk berputar sendiri. Mengamati pedang energi buram yang sekali lagi datang untuk menusuknya, Xiao Yan sedikit terkejut. Segera, dia sedikit mengernyit saat sudut pandangannya melayang di sekelilingnya. Berada di udara, dia benar-benar kesulitan menghindari serangan cepat dan tiba-tiba dari pedang energi kabur ini kali ini kecuali dia menggunakan sayap awan ungu. Karena aku tidak bisa menghindar, maka aku akan menerimanya dengan paksa. Saat niat ini jatuh ke dalam hatinya, doki berwarna hijau pada penguasa berat di tangannya tiba-tiba melonjak. Energi besar yang tiba-tiba dilepaskan itu menyebabkan banyak orang di bawah ini memiliki wajah yang tercengang. Bibit api berwarna hijau menyala dan naik. Saat penguasa berat itu diayunkan, itu membawa kekuatan yang kuat saat itu dengan kejam menghantam pedang energi kabur di depan tatapan kaget di bawahnya. Bang! Saat keduanya bersentuhan, ledakan energi yang ganas terdengar di ruang kosong di atas tanah terbuka. Cahaya hijau yang intens menyebabkan beberapa orang tanpa sadar menutup mata. Nalan Yanran diam-diam berdiri di tempat yang sama saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Cahaya hijau yang menusuk tampaknya tidak menjadi penghalang baginya karena pupil matanya yang terang menatap ke tempat ledakan terjadi. Dia mengerti dengan sangat jelas jenis kekuatan apa yang dimiliki pedang fraktal roh angin. Pukulan sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan bintang 7 Dousi akan sangat kesulitan menahannya. Jika Xiao Yan mampu menahan serangan ini, Nalan Yanran juga akan dapat memperkirakan secara kasar sejauh mana dia telah mencapai selama 3 tahun ini. Lampu hijau secara bertahap berkurang di langit. Bayangan berwarna hitam tiba-tiba melesat ke arah Nalan Yanran yang berdiri di tanah. Suara kuat dari angin yang ditekan menyebabkan gendang telinga seseorang terasa sakit. Kecepatan serangan kekerasan bayangan berwarna hitam menyebabkan wajah cantik Nalan Yanran berubah sedikit. Jari-jarinya menekan ke tanah saat dia langsung menarik kembali hampir 10 meter dengan tubuhnya tampak seolah-olah meluncur di atas tanah.
Bang! Bayangan berwarna hitam itu dengan keras mendarat di tanah dan menghantam tempat di mana Nalan Yanran mendarat sebelumnya. Tiba-tiba, suara yang kuat bergema di seluruh alun-alun. Fragmen batu beterbangan dan banyak garis retakan mulai menyebar di sekitar tempat yang dipenuhi debu. Tubuh Nalan Yanran yang mundur perlahan berhenti. Dia samar-samar memandangi tempat yang dipenuhi debu. Dengan kecepatan serangan seperti itu, tidak mungkin itu menimbulkan banyak ancaman bagi seseorang seperti dia yang berlatih dalam metode Ki Afinitas Angin. Nalan Yanran dengan lembut melambaikan lengan bajunya yang besar. Angin sepoi-sepoi muncul entah dari mana dan bertiup di atas alun-alun, mengangkat debu di sekitarnya. Saat sebelum debu terangkat, mata Nalan Yanran sedikit menyusut. Doki di sekujur tubuhnya tiba-tiba meroket. Pada saat yang sama, tubuhnya dengan cepat mundur, dia berulang kali mengayunkan pedang panjang di tangannya. Banyak potongan pedang tajam muncul di rute yang dia gunakan untuk mundur. Pada saat Nalan Yanran mundur, sosok hitam dari dalam debu sekali lagi melesat ke depan secara eksplosif. Kali ini, kecepatannya tampak menjadi berkali-kali lipat lebih tinggi dari sebelumnya. Kecepatan yang menakutkan menyebabkan bayangan hitam tampak seolah-olah berkedip. Beberapa bayangan ilusi muncul sebelum dia mendekati Nalan Yanran. Blokade bilah angin yang dia tempatkan sebelumnya benar-benar dihancurkan oleh metode yang paling kejam sebelumnya. Kecepatan yang cukup bagus, tapi bagaimana bisa tiba-tiba meningkat sebanyak ini? Keseriusan dan beberapa ketidakpastian muncul di wajahnya yang cantik saat Nalan Yanran bergumam pelan di dalam hatinya. Matanya menatap ke arah bayangan hitam yang tampak tangguh saat dibebankan. Dia baru saja berpikir untuk mengambil tindakan ofensif ketika perasaan dingin tiba-tiba keluar dari kulitnya. Dia tiba-tiba menoleh. Bayangan hitam muncul di belakangnya seperti hantu. Bayangan hitam itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah acuh tak acuh Xiao Yan. Saat ini tangannya mengepal erat-erat. Penguasa suan berat berwarna hitam besar sudah benar-benar menghilang. Tinjunya meminjam kekuatan dari tubuhnya yang setengah berputar saat itu dengan kejam menghantam punggung Nalan Yanran sambil membawa kekuatan yang menakutkan. Ruang di mana tinju lewat benar-benar memancarkan ledakan energi yang menusuk telinga. Pukulan ini sebenarnya sekuat ini. Ledakan oktan, raungan rendah terdengar di dalam hati Xiao Yan. Kekuatan yang terkandung di tinju sekali lagi melonjak. Akhirnya, itu menghantam dengan kokoh di punggung Nalan Yanran di depan tatapan tertegun para murid mistik Laut Sekte di sekitar mereka. Kekuatan mengerikan tersebut secara langsung menyebabkan tubuh cantik Nalan Yanran terlempar ke udara seperti layang-layang yang talinya telah terputus. Dia seperti bunga lemah yang dikikis oleh angin kencang. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Dia secara bertahap merentangkan tinjunya dan memberi isyarat dengan tangannya. Bayangan hitam yang ditembakkan ke arah Nalan Yanran beberapa saat yang lalu terbang. Segera, itu dimasukkan dengan kuat ke permukaan batu hijau di depannya. Bayangan besar yang telah menarik perhatian Nalan Yanran sebelumnya sebenarnya adalah penguasa suan berat ini. Nalan Si Jie telah dikalahkan. Tak terhitung tatapan tertegun menatap Nalan Yanran yang jatuh dari udara seperti kupu-kupu yang telah kehilangan sayapnya. Wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Pemimpin sekte junior dari Mystic Cloud Sect ini sebenarnya telah dengan mudah dikalahkan. Di platform batu, Yunleng dan para tetua lainnya dengan tenang memperhatikan Nalan Yanran yang perlahan turun. Jika seseorang berpikir bahwa dia akan kalah dengan mudah, seseorang akan benar-benar meremehkan pelatihan dari Mystic Cloud Sect. Semua tatapan di tanah terbuka berhenti di Nalan Yanran yang perlahan turun. Semua ekspresi mereka berbeda saat mereka melakukannya. Orang ini sepertinya cukup baik. Di atas pohon besar, Jia Xingtian tersenyum sambil menatap Xiao Yan. Segera, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sayangnya, serangan kali ini tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Nalan Yanran meski terlihat ganas. Teknik do kelincahan, vlog terbang, memang sesuai dengan namanya. Petik 2. Fama di sampingnya mengangguk sedikit.
Tatapannya menatap Nalan Yanran yang jatuh dan dengan lembut tertawa, gadis dari klan Nalan juga tidak lemah. Sepertinya Yun Yun benar-benar berusaha sebaik mungkin untuk mendandani gadis itu selama 3 tahun ini. Petik 2. Hai Bodong sedikit mengernyit. Dia menatap Nalan Yanran dan alisnya tiba-tiba berkedut sesaat kemudian. Energi di dalam tubuhnya meningkat dengan cepat. Selain itu, samar-samar memiliki tanda telah melanggar batas dosi. Cek-cek, sungguh metode yang luar biasa untuk menyembunyikan kekuatannya. Bahkan saya tidak menemukannya. Teknik rahasia Mystic Cloud Sect memang luar biasa. Petik 2. Jia Xingtian dan Fa Ma tersenyum. Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, pelatihan yang diterima Nalan Yanran sebagai pemimpin sekte Mystic Cloud berikutnya secara alami bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan murid Mystic Cloud sekte biasa. Selain itu, Mystic Cloud sekte juga memiliki bantuan Pil King Gu He. Menambahkan semua ini ke dasar yang kuat Nalan Yanran, tidak dianggap konyol baginya untuk mencapai kelas Dado Si pada usia ini. Sepertinya pertarungan kali ini akan menjadi agak intens. Orang kecil dari klan Xiao itu juga bukan orang biasa. Selain itu, penggaris hitam besar di tangannya juga agak aneh. Fa Ma menatap penguasa Suan berat di tangan Xiao Yan saat dia berbicara. Melihat aliran udara yang dia ciptakan saat kakinya mendarat di tanah, penguasa itu sepertinya memiliki beban. Apakah kalian berdua menyadari bahwa setelah penguasa meninggalkan tangannya, tidak hanya kecepatannya meningkat, tetapi bahkan letusan dan kepadatan dokinya langsung menjadi lebih kuat. Jia Xingtian layak menjadi orang kuat yang bahkan ditakuti Hai Bodong. Bahkan sedikit gerakan saat Xiao Yan mendarat di tanah benar-benar diamati olehnya sedetail itu. Iya, mendengar kata-kata Jia Xingtian, Fa Ma mengangguk sedikit. Tampaknya dia juga merasakan perubahan ini. Dari kelihatannya sekarang, kompetisi ini akan menjadi kompetisi yang sulit. Tapi yang membuatku penasaran adalah apa sebenarnya yang diandalkan oleh anak kecil ini. Dia benar-benar bisa melarikan diri dari reputasi sebagai orang yang tidak berguna 3 tahun lalu dan mengejar kemajuan Nalan Yanran, yang telah menerima pelatihan Mystic Cloud Sect dengan kecepatan seperti itu. Jia Xingtian tidak yakin saat dia berkata dengan lembut. Saya tidak tahu. Asosiasi alkemis kami belum pernah bertemu dengannya jadi kami tidak pernah menyelidikinya. Fa Ma menggelengkan kepalanya. Tatapannya melirik ke tanah terbuka dan tiba-tiba berkata, gadis dari klan Nalan itu akan menggunakan kekuatan aslinya. Nalan Yanran yang perlahan jatuh dengan aneh melayang di udara saat dia berada sekitar setengah meter dari tanah. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan tubuhnya terbalik di udara. Setelah itu, dia mendarat di permukaan batu hijau keras dengan cara yang ringan dan lincah. Mengamati Nalan Yanran, yang sebenarnya tidak terluka setelah mendarat di tanah, desahan lega tanpa sadar terdengar di seluruh alun-alun. Mata cantik Nalan Yanran serius. Dia menatap Xiao Yan di sisi berlawanan yang ekspresinya masih tenang. Dengan suara lembut, dia berkata, kamu benar-benar mengejutkanku. Tidak peduli apa, aku, setidaknya, percaya bahwa kamu bukan lagi tuan muda klan Xiao yang tidak berguna sejak saat itu. Petik 2. Xiao Yan tidak memberikan jawaban atas kata-kata Nalan Yanran yang agak meratap. Dia hanya mengangkat matanya dan menatap dengan acuh tak acuh padanya. Saat dia merasakan energi berwarna hijau pucat yang perlahan melonjak di dalam Nalan Yanran, dia dengan lembut bergumam di dalam hatinya, apakah dia akhirnya akan menunjukkan kemampuan aslinya. Saya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi tentang semua yang terjadi saat itu. Nalan Yanran perlahan mengangkat tangannya. Cahaya hijau di atas pedang panjang berwarna hijau pucat menjadi semakin padat saat tatapannya menatap Xiao Yan. Tapi aku saat ini mewakili Mystic Cloud Sect. Saya tidak akan menahan apapun untuk reputasinya. Petik 2. Saat suara Nalan Yanran perlahan jatuh, jubah di tubuhnya dan rambut hitam di kepalanya tiba-tiba bergerak meski tidak ada angin. Kehadiran yang kuat secara bertahap muncul dari dalam tubuhnya. Tingkat kekuatan kehadiran yang mengesankan menyebabkan murid-murid Mystic Cloud Sekte di sekitarnya melebarkan mulut mereka karena terkejut.
Banyak tangisan lembut tanpa sadar terdengar. Ki ini, apakah Nalan si Jie telah maju menjadi Dadoshi? Melihat ekspresi murid-murid Mystic Cloud Sekte di sekitar, tampaknya bahkan mereka tidak yakin tentang kekuatan sebenarnya Nalan Yanran. Sungguh tidak terduga bahwa keponakan Nalan telah mencapai kelas Dadoshi pada usia seperti itu. Dia benar-benar mengagumkan. Mu Chen menoleh dan berkata sambil tersenyum kepada Nalan Jie setelah mengamati Nalan Yanran yang memancarkan kekuatan yang kuat. Tawanya mengandung rasa iri. Meskipun Mu Zan saat ini adalah bintang 9 dosi dan tampaknya hanya setengah langkah dari Dadoshi, Mu Chen tahu bahwa setengah langkah ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilewati jika seseorang tidak memiliki cukup keberuntungan. Keponakan Mu Zan juga tidak lemah. Nalan Jie tersenyum dan memberikan respon yang sopan. Kekuatan yang tiba-tiba ditunjukkan Nalan Yanran juga menyebabkan dia menghela nafas lega. Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, Nalan Yanran pada akhirnya adalah anggota klan Nalan. Jika dia kalah dalam kompetisi ini hari ini, tidak hanya Mystic Cloud Sekte akan kehilangan muka, tetapi klan Nalan juga akan merasa malu. Apalagi, Nalan Yanran bahkan secara impulsif mengatakan bahwa jika dia kalah, dia akan menjadi budaknya ketika dia membuat perjanjian saat itu. Ketika dia memikirkan wanita muda tertua dari klan Nalan dan penerus masa depan Mystic Cloud Sect menjadi pelayan wanita orang lain, ada beberapa indikasi keburukan di wajah lama Nalan Jie. Perempuan ini, saat dia perlahan melepaskan napas, Nalan Jie menatap Xiao Yan yang dengan tenang memperhatikan Nalan Yanran. Dia dengan lembut berkata, "Ah, keponakan Xiao, maafkan aku. Kompetisi ini memiliki terlalu banyak kerumitan bagi Nalan Yanran. Saya khawatir kami hanya bisa salah Anda. Di masa depan, saya akan memerintahkan klan Nalan untuk memberi kompensasi kepada klan Xiao." Petik 2. Mendengar kata-katanya yang penuh percaya diri, ternyata ia tidak optimis Xiao Yan mampu memenangkan kompetisi ini. Namun, seseorang tidak bisa menyalahkannya. Usia Xiao Yan saat ini bahkan belum genap 20 tahun. Terlepas dari seberapa luar biasa bakat pelatihannya, kesulitan mencapai kelas Dadoshi pada usianya sangat besar. Bagaimanapun, dia tidak mendapat dukungan dari faksi besar seperti Mystic Cloud Sect di belakangnya. Tentu saja, ini memang benar dalam keadaan normal. Kalau bukan karena pil roh hijau 3 baris, Xiao Yan benar-benar hanya akan bertahan di bawah Dadoshi. Sayangnya, situasi Xiao Yan tidak dianggap normal. Oleh karena itu, pemikiran Nalan Jie ini pasti akan menghadapi kekecewaan. Matahari yang terik menggantung tinggi di udara dan sinar matahari turun dari langit di kejauhan, menyebarkan kabut tipis yang menyelimuti alun-alun. Itu menyinari tubuh semua orang yang hadir, menyebabkan kulit mereka terasa sedikit hangat. Hampir 1000 murid Mystic Cloud Sekte duduk di tanah di sekitar alun-alun, membentuk setengah lingkaran. Mereka duduk di permukaan batu seperti pilar kayu dan pancaran sinar matahari dari langit tidak menyebabkan tubuh mereka melakukan gerakan sedikit pun. Ketahanan orang-orang ini adalah sesuatu yang tidak bisa tidak dipuji oleh Xiao Yan meskipun tidak memiliki kesan yang baik tentang Mystic Cloud Sect. Melihat bagaimana mereka dapat melatih orang-orang berbakat yang telah diambil dari seluruh negeri dengan cara seperti itu, Mystic Cloud Sekte benar-benar tidak hanya mengandalkan reputasi kosongnya untuk berdiri di atas kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun. Di atas platform batu tepat di belakang monumen batu yang terletak di tengah alun-alun, 10 pria tua berjubah putih plus menyipitkan mata lama mereka saat mereka melihat 2 orang di alun-alun. Kadang-kadang, mereka membisikkan sesuatu di antara mereka sendiri. Elder pertama, pertarungan baru saja dimulai namun Nalan Yanran dipaksa untuk menggunakan kekuatan aslinya. Di sisi lain, anak kecil dari klan Xiao tampaknya tetap sangat tenang. Seorang pria tua berjubah putih menoleh dan dengan lembut berkata di samping Yun Leng. Suaranya membawa sedikit kekhawatiran. Pola pikirnya memang cukup bagus. Jari Yun Leng dengan lembut menyapu beberapa debu yang tidak ada di jubahnya saat dia berkata dengan santai, tapi kompetisi semacam ini bukanlah sesuatu di mana seseorang bisa mengandalkan mentalitas mereka.
Kemajuan Nalan Yanran selama beberapa tahun ini adalah sesuatu yang bahkan membuat kami orang tua merasa terkejut. Selain itu, pemimpin sekte tampaknya telah memberinya beberapa teknik rahasia sekte. Tidak peduli betapa luar biasanya bakat pemuda itu, setidaknya, agak tidak mungkin baginya untuk mengejar ketinggalan dengan Nalan Yanran sekarang. Kalian semua tidak perlu terlalu khawatir. Petik 2. Karena Nalan Yanran telah menunjukkan kekuatan aslinya, pertempuran ini sepertinya akan segera berakhir. Setelah kita mengusir anak kecil itu dari klan Xiao, aku tidak perlu mengkhawatirkannya lebih lama lagi. Kata Yun Leng samar. Mendengar kata-kata Yun Leng seperti ini, lelaki tua berjubah putih itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia mengangguk, berbalik dan melirik platform batu di bawah. Tiba-tiba, dia berkata, "Geye, apakah ada yang salah?" Setelah mendengar pertanyaan itu, seorang lelaki tua berjubah putih yang duduk di lantai 2 dari platform batu berbalik. Melihat penampilannya, sangat mengejutkan bahwa Geye adalah orang yang menemani Nalan Yanran ke klan Xiao untuk membatalkan pertunangan saat itu. Ekspresinya saat ini agak aneh. Selain itu, sumber ekspresi wajahnya sepertinya Xiao Yan di tempat terbuka. Sejak Xiao Yan muncul di matanya sebelumnya, ekspresi Geye berubah menjadi seperti ini. Ini karena dia telah menemukan bahwa pemuda sebelumnya sebenarnya samar-samar tampak agak mirip dengan orang berjubah hitam misterius yang dia lihat di klan Mo di dalam kota Yan saat itu. Mustahil, pria misterius itu adalah Do Huang. Dengan usia Xiao Yan, bahkan jika dia memiliki bakat langit, dia tidak mungkin mencapai langkah itu. Geye menggelengkan kepalanya dengan keras, ingin membuang pikiran konyol dalam benaknya. Namun, kedua wajah itu terus perlahan bergabung. Pada satu contoh, ketika kedua wajah itu benar-benar digabungkan, seluruh tubuh Geye gemetar. Dia menghembuskan nafasnya yang kasar saat dia pulih. Dia tiba-tiba menyadari bahwa seluruh jubahnya benar-benar basah oleh keringat dingin. "Apa kamu baik-baik saja?" 10 lebih tua dari Mystic Cloud Sekte menyaksikan wajah Geye yang dipenuhi keringat dingin dengan heran saat mereka menyatukan alis dan bertanya. "Tidak apa." Geye menelan seteguk air liur yang masuk ke tenggorokannya yang kering. Dia ragu-ragu sejenak, hanya untuk menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyuarakan pikiran di dalam hatinya. Meskipun kedua wajah itu tampak sangat mirip, dia masih tidak percaya bahwa orang berjubah hitam misterius itu adalah Xiao Yan. Jika yang terakhir benar-benar memiliki kekuatan semacam itu, apakah dia perlu melelahkan dirinya sendiri dan bertengkar hebat dengan Nalan Yanran? Itu benar-benar ilusi. Melihat sikapnya, dia paling banyak berada di kelas dosi. Tidak peduli apa, dia pasti bukan orang berjubah hitam misterius itu. Geye mengatupkan giginya, perlahan mengangkat kepalanya dan terus mengalihkan pandangannya ke tanah terbuka. Di tanah terbuka, kehadiran Nalan Yanran yang meningkat dari dalam tubuhnya perlahan berhenti meningkat ketika akhirnya mencapai kelas Dadoshi. Dengan lambaian pedang panjang di tangannya, cincin pedang yang jelas terdengar di atas tanah terbuka dengan santai. Di ujung pedang, aura pedang berwarna hijau mengembang dan menyusut. Itu diarahkan ke Xiao Yan dari jauh dan angin liar langsung muncul entah dari mana. Mengamati Nalan Yanran di sisi yang berlawanan saat kekuatannya berhenti naik, Xiao Yan mengerutkan bibirnya. Dia dengan lembut bergumam, seperti yang diharapkan. Sekitar 2 bintang Dadoshi. Petik 2. Mari mulai bersiap untuk keluar semua. Xiao Yan memutar lehernya dan dengan lembut menghembuskan napas. Telapak tangannya menahan penguasa Suan berat di atas tanah. Segera, dia menggunakan kekuatannya untuk memasukkannya ke dalam tanah. Doki berwarna hijau di tubuhnya seperti nyala api yang tiba-tiba melonjak. Beberapa saat kemudian, Doki menghilang dan armor Doki berwarna hijau muncul di depan mata semua orang. Armor Doki. Orang ini sebenarnya juga seorang Dadoshi. Petik 2. Mengamati baju besi yang tampaknya terdiri dari zat substansial, gelombang suara yang dibuat saat menghirup udara dingin terdengar di sekitar tanah terbuka.
Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.